Nona, Nona, bangunlah. Ah, Nona. Siapa yang menangis? Kenapa aku tidak bisa membuka mata? Luo Er, saat kau mencapai usia dewasa, saat itulah aku akan menikahimu. Jiu Gege. Jiu Gege. Mengapa kau bilang pada ayah bahwa yang ingin kau nikahi bukan aku? Luo Er, Memangnya harus ada banyak mengapa. Jiu Gege, katakan pada kakak sulung, siapa sebenarnya yang kau cintai? maafkan aku, Luo Er. Yang selalu kucintai adalah Rou Er. Baik. Kalau begitu, aku doakan kalian hidup rukun hingga tua. Nona, kau tidak boleh mati. Menyingkir, Jangan sentuh nonaku. kau cari mati ya. Kau, hei, kau, Nona, Nona, kau benar-benar sudah sadar. Nona, serang dia. Nona, hati-hati. Nona, Kau serang. hati-hati Nona. Tadi itu kalian yang ingin membunuhku? Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Serang aku. Aku akan membunuhmu. Nona, 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 jangan menakutiku. Nona, 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 jangan membuat saya takut. Nona? Nona, Anda sudah bangun, Nona. Nona, Nona, Anda tidak mengenali Xuangxi lagi? Ternyata saya benar-benar bertransmigrasi. Pemilik asli bernama Luo Wuyo, seseorang yang tidak memiliki kekuasaan atau pengaruh, seorang putri sah yang bahkan tidak sebanding dengan putri dari selir. Luo Wuyo ini berusia 15 tahun, baru saja mencapai usia dewasa, putri sah terhormat dari kediaman Perdana Menteri. Hidup begitu menyedihkan. Ayah kandung lebih menyayangi selirnya daripada istrinya. Neneknya mengabaikannya, ibunya lemah dan tidak berdaya. Karena saya secara tak terduga datang ke sini. Kalau begitu, saya akan menyelamatkan kehidupanmu yang menyedihkan ini. Nona? Nona, Anda baik-baik saja? Nona, setelah Anda pingsan, tapi Nona Wuyo, Nona, ibu kedua berkata, setelah Anda bangun, pergi dan tunggulah di tempatnya. Menunggu? Jika saya tidak salah ingat, di kediaman Perdana Menteri ini, istri muda, secara halus disebut istri muda, secara kasar, bahkan bukan selir. Seorang istri muda, jangan, namun menyuruh putri sah untuk menunggu. Dia itu siapa? Kembali dan katakan padanya, jika ada urusan datanglah mencari saya. Selain itu, saya tidak suka ada orang yang berteriak-teriak pada saya. Kau, tunggu saja pembalasanku. Pergi sana. Aku tidak suka ada orang yang membentakku. Kau tunggu saja. Pergi sana. Nona, bagaimana kalau Anda pergi bersembunyi sebentar? Pelayan akan menemui ibu selir kedua, kulit pelayan ini sudah tebal, tidak takut dipukul.
kita tidak perlu bersembunyi. Bukan hanya sekarang, mulai saat ini, kita tidak akan bersembunyi lagi. Pergilah. Carikan aku satu set pakaian bersih. Percayalah padaku. Tapi, Percayalah padaku. ya, Pergilah. Ibu Selir, kedua, Nona, Luo Wuyo, tidak bertemu beberapa hari. Kau sudah banyak membuat masalah ya. Ibu Selir kedua terlalu berlebihan. Luo Wuyo, hanya dalam beberapa hari kau tidak diajari, kau jadi lupa aturan di kediaman Perdana Menteri. Dan kau juga tidak tahu bagaimana menghormati yang lebih tua, bahkan sopan santun pun hilang. Kemari, tangkap dia untukku. Ibu Selir ingin mengajari Wuyu tata krama. Tapi sekarang, sepertinya Ibu Selir belum cukup pantas ya. Kalau begitu, lebih baik biarkan Wuyo yang mengajari Ibu Selir tata krama. Jika begitu, lebih baik biarkan Wuyo mengajarimu tata krama. Seumur hidupku aku tidak suka mencari masalah, tapi jika orang lain mencariku, aku juga tidak akan tinggal diam. Nona, lepaskan Ibu Selir kedua. Jika ini terus berlanjut, Ibu Selir kedua akan mati. Jika Ibu Selir kedua mati, ayah tidak akan memaafkan Nona. Cepat pergi. Ibu, apakah kau baik-baik saja? Shuangxi terkadang berhati baik, tidak berarti orang lain juga akan berhati baik. Jika kau terus-menerus berbuat kebaikan yang bodoh, akhirnya hanya akan berakhir dengan kematian yang mengerikan. Tapi Nona, jika tidak ada kebaikan, apa bedanya manusia hidup dengan boneka? Saya tahu Nona merasa tidak enak, tapi di kediaman Perdana Menteri, kita berada dalam situasi yang sulit. Meskipun saya tidak tahu mengapa Nona tiba-tiba berubah sifat, tapi selama Nona baik-baik saja, saya tidak punya penyesalan apapun. Baik, aku mengerti. Jangan sedih. Shuangxi, pergi siapkan sesuatu untuk dimakan. Aku lapar. Baik. Anda sudah menonton di sini begitu lama. Apakah Anda belum berencana untuk menunjukkan diri? Anda sudah lama mengamati di sini. Belum berencana menunjukkan diri? Apa saya salah merasakannya? Menurutmu, apakah Luo Wuyo ini orang yang kita cari? Tuan, bawahan ini tidak tahu. Nona, apa yang sedang Anda pikirkan? Shuangxi, jika suatu hari saya meninggalkan kediaman Perdana Menteri, apa yang akan kamu pilih? Nona, sejak Anda dulu menjemput hamba dari pinggir jalan, hamba sudah bersumpah, seumur hidup ini, tidak peduli apapun yang terjadi, hamba akan selalu mendampingi Nona. Bagus, ayo pergi. Nona Wuyo. Nona Wuyo, mau pergi kemana? Nyonya dan Tuan sedang menunggu di aula. Anda harus ikut dengan hamba. Nona Wuyo, mau pergi kemana? Ibu dan Tuan sudah menunggu di aula utama loh. Anda harus ikut dengan saya. Nyonya, saya justru ingin bertanya. Nyonya yang Anda maksud itu, Nyonya yang mana? Tentu saja ibu kedua. Oh, ternyata Ibu Selir kedua ya. Baiklah, mari kita pergi. Nona, Ayo pergi.
Lihatlah putri Anda itu, dia berani mencubitku. Tuan, dia sekarang semakin keterlaluan. Anda harus memberikan keadilan untukku. Kalau tidak, saya tidak akan sanggup menjalani hidup ini. Nona sulung datang. Dasar anak durhaka. Coba kau lihat apa yang telah kau lakukan pada Ibu Selir. Perbuatan baik apa yang kau lakukan? Seandainya saya tahu akan ada situasi seperti ini, seharusnya saya tidak melahirkanmu waktu itu. Cepat berlutut. Kakak sulung, jangan lagi menentang ayah. Lebih baik kakak mengalah saja dan meminta maaf kepada ayah. Kakak perempuan, tolong jangan lagi menentang ayah. Sebaiknya kau merendahkan diri dan mengakui kesalahanmu pada ayah. Salah? Apa kesalahanku? Kalianlah yang terus memutuskan mana yang benar dan salah. Kalian yang membahasnya. Bolehkah ayahanda memberitahuku di mana letak kesalahanku? Dengan begitu, orang-orang juga bisa yakin. Atau mungkin ayahanda, sebagai Perdana Menteri, suka memutarbalikkan fakta dan hanya mendengarkan satu pihak saja? Jika memang begitu, putri ini tidak punya banyak yang bisa dikatakan. Ayahanda bisa menghukumku saja. Kau. Nona, Perdana Menteri, bagaimana kalau Anda ceritakan kronologinya? Hamba juga cukup penasaran. Karena Leng Wang sudah berkata begitu. Luo Wuyo, ceritakanlah. Baik, kalau begitu aku akan bercerita. 10 tahun lalu, Kaisar pernah mengeluarkan dekret kekaisaran bahwa pejabat tidak boleh memanjakan selir dan menceraikan istri, dan rakyat jelata tidak boleh meremehkan diri sendiri. Saya tidak tahu apakah Ibu Selir kedua dan ayahanda masih ingat dengan jelas? Tentu saja ingat. Jika ingat, Ibu Selir kedua hanyalah seorang gundik, bahkan tidak lebih baik dari Selir. Hak apa yang dimilikinya untuk duduk di kursi nyonya rumah? Para pelayan juga memutarbalikkan fakta, secara membabi buta memanggil gundik itu nyonya. Apakah ayah sudah tuli atau sudah buta? Ibuku yang seharusnya menjadi nyonya rumah tidak punya hak untuk masuk ke aula utama. Hal ini, apakah ayah tidak mengetahuinya sama sekali? Diam. Luo Wuyo, kau lancang. Apakah aku salah bicara? Kau. Perdana Menteri, Diam. Luo Wuyo, kamu kurang ajar. Apa yang saya katakan salah? Kau. Yang Mulia Perdana Menteri, Yang Mulia Pangeran Leng, apa yang bisa saya bantu? apa yang dikatakan Nona Besar Luo? Semuanya benar? Yang Mulia Pangeran Leng yang bijaksana, hamba tidak akan pernah berani melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Saya mohon kepada Yang Mulia Pangeran Leng, jangan dengarkan omong kosong dari anak durhaka ini. Saya omong kosong. Sudah. Yang Mulia Perdana Menteri, hamba hanya ingin tahu, hamba sama sekali tidak bermaksud untuk ikut campur. Perdana Menteri, silakan cepat berdiri. Apakah ayah masih ada urusan penting? Jika tidak ada, Wuyo pamit dulu. Kau. Anak durhaka, benar-benar anak durhaka. Nona, ucapanmu sangat bagus. Setelah ini mereka tidak akan berani mengganggumu lagi. Hehe, bagus sekali. Shuangxi, saya sedikit lapar. Tolong siapkan makanan. Baik, Nona. Luo Wuyo, Yang Mulia Pangeran Leng. Luo Wuyo, Yang Mulia Pangeran Leng. Datang ke pekaranganku pada saat seperti ini. Bukankah itu sedikit tidak pantas? apa yang tidak pantas? Mungkinkah Leng Wang tidak tahu tentang aturan bahwa pria dan wanita tidak boleh bersentuhan? Luo Wuyo, kau sangat berani. Terima kasih atas pujian Leng Wang. Saya merasa sangat terhormat. Jika Leng Wang tidak ada urusan lain, silakan saja pergi. Saya masih ada urusan lain, jadi saya permisi dulu. Selesai. Nona, tulisan tanganmu sangat indah. Hah. Tidak heran ada begitu banyak sastrawan berbakat di zaman kuno, karena tidak ada ponsel atau wifi. Aneh kalau mereka tidak menjadi sastrawan berbakat. Nona,
Nona, Dasar kau wanita jahat, jangan kira ada Leng Wang. Aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Sekarang Leng Wang tidak ada. Coba lihat siapa lagi yang bisa kau jadikan pelindung. Aku adalah putri sah dan kalian adalah putri selir. Sejak zaman dahulu di istana kami. Ada perbedaan antara anak sah dan anak selir. Aku tidak perlu mengajarkannya pada kalian, kan? Dasar kau wanita jahat, aku akan memukulmu sampai mati. Aduh. Berani-beraninya kau, Luo Wuyu, memukul adik ketigaku. Lihat saja bagaimana aku akan membereskanmu. Dasar wanita jahat, lepaskan aku. Tanganku jadi pegal setelah memukul. Oh, ngomong-ngomong Shuangxi. Aku harus keluar untuk mengurus beberapa hal. Tolong bingkai ini untukku, ya. baik Nona. Aku harus pergi sebentar. Tolong bingkai ini untukku. Ya. Baik, Nona. Anda sudah mengikuti saya begitu lama. Keluarlah. Menarik juga. Anda juga sama. Katakan ada urusan apa mencari saya. Ikut aku. Katakan saja. Ada urusan apa Anda mencari saya? Luo Wuyo. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Kesepakatan apa? Obat ini bisa menyembuhkan tanda lahir di wajahmu. Bayarannya adalah, kau harus pergi ke kediaman Pangeran Dingin. Bantu aku menemukan separuh peta harta karun yang lain. Obat ini dapat menyembuhkan tanda lahir di wajahmu. Konsekuensinya adalah, kamu harus pergi ke kediaman Pangeran Dingin dan membantuku menemukan separuh peta harta karun lainnya. Peta harta karun? Baik, aku setuju dengan kesepakatan ini. Nona, akhirnya Anda kembali. Shuangxi dibawa pergi oleh Nona ketiga. Oke, aku mengerti. Sialan. Lebih baik Shuangxi tidak kurang suatu apapun. Kalau tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aduh, Nona besar, Anda tidak boleh masuk. Minggir. Hei, Nona besar, aku sarankan Anda kembali saja. Bagaimanapun juga ini adalah halaman Nona ketiga. Tidak sembarang orang bisa masuk. Aduh. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena mengikuti orang yang salah. Bukankah kamu biasa membantu Luo Wuyo melawanku? Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu akibat dari melawan aku. Hentikan. Hari ini aku akan tunjukkan padamu, jika kau berani melawanku, bagaimana akibatnya. Hentikan. Nona. Oh, bukankah ini kakak? Angin apa yang membawamu kemari? Nona, cepatlah pergi. Jangan pedulikan aku. Jika tidak, Nona San dan Ibu Selir kedua tidak akan membiarkanmu lolos. Cepatlah pergi. Heh, kakak, kau dengar itu? Jika kau pergi sekarang, aku bisa menganggap kau tidak pernah datang. Luo Yuro, kau mencari mati. Ini adalah kediaman Perdana Menteri. Aku ingin lihat di hadapan banyak orang, apa yang bisa kau lakukan padaku. Karena aku tidak bisa membunuhmu, maka aku akan membunuh pelayanmu itu. Meskipun ayah mengetahuinya, dia tidak akan menghukumku. Hei, kemari kalian. Habisi pelayan itu sekarang juga. Ayo, aku akan membawamu pulang.
Ayo, aku akan mengantarmu pulang. Aku ini tidak suka berutang pada orang lain. Kalau di kemudian hari ada keperluan, datang saja menemuiku kapanpun. Kamu begitu mumpuni, mengapa tidak membunuhnya saja? Mati terlalu mudah, tetapi aku tidak akan membiarkannya mati semudah itu. Luo Wuyo, kamu tidak penasaran dengan identitasku? Jika kamu ingin mengatakannya, tentu kamu akan mengatakannya. Kalau tidak mau bilang, aku juga tidak perlu bertanya. Luo Wuyo, ingat ini, namaku Ye Yunfei. Ye daun? Ye malam. Oh, kalau begitu, apakah kamu masih ada urusan? Jika tidak ada, aku pergi dulu. Jika aku memberitahumu bahwa aku bisa membantumu menjadi kuat, apakah kamu akan percaya? Jika aku memberitahumu bahwa aku bisa membantumu menjadi kuat, apakah kamu akan percaya? Aku percaya, tapi aku tidak membutuhkanmu. Aku bisa melakukannya sendiri. Percaya diri itu hal yang baik, tapi jika terlalu percaya diri, itu namanya bodoh. Mungkin orang lain tidak bisa menyentuhmu, tetapi bagaimana dengan teman atau keluargamu? Apakah mereka tidak akan terseret karenamu? Bisakah kamu menjaminnya? Luo Wuyo, ingatlah ini. Baik itu yang kuat maupun yang lemah, terkadang bersandar pada orang lain itu bukanlah hal yang memalukan. Aku bisa membantumu, tapi kamu harus menjanjikan sesuatu kepadaku. Hal apa? Beberapa hari lagi aku akan memberitahumu. Ibu, aku tidak terima. Kenapa Luo Wuyao bisa menindas diriku? Ibu harus membantuku. Kalau tidak, aku sungguh tidak ingin hidup lagi. Kenapa Luo Wuyu bisa menindasku begini? Ibu harus membantuku. Kalau tidak, aku benar-benar tidak ingin hidup lagi. Ibu juga sangat marah, tapi sekarang janganlah pikiranmu. Kau arahkan pada gadis rendahan itu. Beberapa hari lagi ulang tahun permaisuri. Ibu rasa kau juga sudah mencapai usia untuk dinikahkan. Tunjukkanlah yang terbaik di pesta ini. Berjuanglah untuk menikah dengan pangeran mahkota. Saat itu, mau mempermalukan Luo Wuyu seperti apapun, bukankah itu akan sangat mudah? Baik. Aku akan mendengarkan semua kata ibu. Nona, aku dengar beberapa hari lagi adalah ulang tahun permaisuri. Apakah kita perlu membuat 2 baju baru? Lupakan saja. Menurutmu, apakah mereka akan mengizinkanku pergi? Karena sudah cukup tenang beberapa hari ini. Lebih baik kita beristirahat sejenak. Betul juga. Yang penting Nona aman dan sehat. Nona ingin makan apa? Xuangxi akan memasakkannya untukmu. Tidak perlu, aku belum lapar. Tidak apa-apa, Nona. Kalau begitu aku akan pergi membuatkannya sekarang ya. Aduh, pelan-pelan. Nona, Leng Wang mengirim seseorang ke sini. Nona, Leng Wang sudah mengirim seseorang ke sini. Leng Wang? Orang yang diutus Leng Wang masih menunggu di taman. Apa Nona mau pergi melihatnya? Ayo kita lihat. Salam, Nona Luo. Ini adalah hadiah dari pangeran saya. Untuk Anda, semoga Anda memakainya di ulang tahun permaisuri. Jika tidak ada hal lain, saya mohon diri. Kembali dan katakan pada Leng Wang, saya tidak akan menerima hadiah tanpa kontribusi. Anda sebaiknya membawanya kembali. Nona Luo, mohon jangan menyulitkan saya. Pangeran saya berkata,
Jika Nona Luo tidak menerimanya, saya tidak perlu kembali dalam keadaan hidup. Terima kasih atas pengertian Nona Luo. Saya mohon diri. Nona, mengapa harus ditolak? Shuangxi, sekarang bagaimana kedudukan kita di istana ini? Kedudukan Nona di istana ini bisa digambarkan sebagai penuh tantangan. Justru karena sulit, maka kita harus berhati-hati di mana-mana. Apakah kau mengerti? Kampung halaman saya ada di desa ini. Saya adalah orang yang lahir dan besar di desa ini. Katakanlah, ada urusan apa lagi kau mencariku kali ini? Beberapa hari lagi adalah ulang tahun Ratu. Aku ingin kau mendekati Leng Wang, buat dia jatuh cinta padamu. Apakah ini semacam balasan atas bantuanku padamu? Tidak, ini adalah satu-satunya kesempatanmu untuk mendekati peta harta karun. Lalu, Urusi itu dulu, baru kita bicarakan lagi. baiklah, aku akan mencobanya. Shoot. Luo Wuyo. Berhenti. Kenapa kau lari saat melihat kami? Siapa yang lari? Tidak ada alasan bagiku untuk lari. Berhenti. Kenapa kau lari saat melihat kami? Siapa yang lari? Memangnya kenapa aku harus lari? Orang sepertimu yang belum pernah melihat dunia luar, pasti tidak terbiasa datang ke istana ini kan? Di zaman modern aku ini sudah lihat semuanya. Masih saja sok pamer di depanku. Benar juga. Kau juga tidak akan hidup lama lagi. Lihatlah baik-baik sekarang. Sudahlah, RJ, kita ini kan sesama saudara, jangan membuat ayah malu di luar. Ayo kita cepat pergi. Aku belum selesai memarahinya. RJ, siapa yang membuat Xiao Xiao marah besar begitu? Salam hormat Pangeran San Jiugege. Siapa lagi kalau bukan Luo Wuyo? Apa yang kalian para saudari lakukan di sini? Jiugege, kami para saudari, sedang berjalan-jalan di Taman Kekaisaran. Ya ampun. Wuyo, ada urusan lain? Saya permisi dulu. Sange, ayo kita juga pergi. Kalau begitu mari kita juga pergi. Karena sudah datang, duduklah. Wuyo masih ada urusan, izin pamit dulu ya. Sudah datang, silakan duduk. Kenapa kamu belum mendekati Leng Wang? Kakak, menurutmu dengan wajahku yang jelek ini sekarang, apakah dia akan tertarik padaku? Kenapa jadi rumit sekali? Aku akan pergi setelah wajahku sembuh. Ingat apa yang kamu katakan. Obat yang kuberikan terakhir, sepertinya sudah hampir habis. Pergi lagi? Aku sudah lama sekali pindah ke sini. Kapan wajahku yang jelek ini bisa sembuh? Yang lain pindah juga bisa cantik. Kenapa hanya aku yang harus jelek? Apa-apaan ini? Jika bisa mengulang, aku mau memilih Li Bai. Apa yang bagus dari beberapa ratus tahun yang lalu?
Seandainya aku bisa mengulanginya lagi, aku akan memilih Li Bai. Kebaikan dan keburukan ratusan tahun yang lalu. Tidak ada yang peduli. Nona, kenapa Nona tidur di sini? Nona, bangunlah. Nona, Leng Wang dan Pangeran Jiu sedang duduk di aula depan. Tuan mengatakan bahwa semua Nona harus pergi ke aula depan untuk bertemu pangeran. Mereka datang, apa hubungannya denganku? Saya dengar Leng Wang datang untuk memilih permaisuri hari ini. Jika sudah terpilih, Baginda akan segera memberikan pernikahan. Kalau begitu, kau, pergilah, pergi dan ambilkan aku cadar. Kalau tidak, bagaimana aku bisa pergi dengan penampilan seperti ini? Baik, cepatlah Nona. Leng Wang memilih permaisuri. Apakah itu berarti aku bisa mengambil peta harta karun? Cepatlah, Shuangxi. Nona. Leng Wang dan Pangeran Jiu, mereka ada di aula depan sekarang. Kabarnya hari ini Leng Wang datang untuk memilih permaisuri. Gitu. Setelah memilih, Kaisar akan memberikan pernikahan. Perdana Menteri telah membesarkan putri-putri yang hebat. Ya, Apa yang dikatakan kakak ketiga benar. semuanya bagus, kan? Kedua wanita ini sangat mempesona. Nona sulung tiba. Cepat beri hormat pada Leng Wang dan Pangeran Jiu. Hormat saya Leng Wang, Pangeran Jiu. Berdirilah. Nona Wuyo, kenapa masih mengenakan cadar? Akhir-akhir ini Wuyo terserang masuk angin, takut menulari semua orang. Dia terlalu jelek, takut ditertawakan. Jangan tidak sopan. Memang benar begitu kok. Nona kedua hanya belak-belakan, Perdana Menteri jangan menyalahkannya. Sifat seperti ini sungguh menggemaskan. Tatapan macam apa itu? Apakah matanya buta? Adik ke-9, aku dengar sebelumnya, kamu sudah melamar Perdana Menteri untuk menikahi Nona Sanluo. Benar. Saat Roer sudah cukup usia, aku akan menikahinya. Aduh, kakak ketiga, jangan bercanda. Kedatangan saya hari ini adalah untuk membantumu diam-diam memilih permaisuri. Saat Roer mencapai usia dewasa, aku akan menikahinya. Aduh, Sange, jangan bercanda. Aku datang hari ini untuk diam-diam memilihkan selir untukmu. Kalau begitu katakan padaku, jika itu kamu akan memilih yang mana? Nona kedua, dia sangat lembut dan berbudi luhur. Sedangkan Nona sulung, penampilannya... Sange, kamu belum bilang kamu pilih siapa? Kenapa kamu datang lagi? Wajahmu sudah sembuh? Iya, sudah. Bagaimana hasil urusanmu? Beberapa hari lalu aku datang ke kediaman itu, tetapi Leng Wang tidak mau denganku. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Apa yang bisa kulakukan? Aku tidak bisa memaksa seseorang menikahiku. Itu masalahmu. Jika kamu gagal melakukannya, janji yang kamu buat denganku, aku akan membuat wajahmu kembali seperti semula. Jika kau gagal melakukan apa yang kau janjikan padaku, aku akan membuat wajahmu kembali seperti semula. Jangan terlalu mendominasi, ya. Hei, kenapa pergi lagi? Bagaimana ini? Dasar pria aneh ini? Bagaimana kalau kabur saja? Lagi pula aku juga punya sedikit kemampuan bela diri, meskipun tidak bisa dibandingkan dengan orang zaman dahulu, tapi orang biasa pun tidak akan bisa mengalahkanku. Tidak bisa? Melakukan hal itu terlalu tidak bertanggung jawab kan? Jika aku pergi, apakah Shuangxi akan dibunuh? Tidak bisa. Aku harus membawa Shuangxi pergi. Shuangxi. Nona, akhirnya kau kembali. Kaisar telah menjodohkanmu dengan Leng Wang. Kau harus pergi tinggal di kediaman Pangeran Dingin selama sebulan. Setelah sebulan penuh, barulah akan diadakan pernikahan. Apa ada kesalahan? Kenapa harus aku?
Nona, hari ini kita harus pergi ke kediaman Pangeran Dingin. Leng Wang sudah mengirim orang untuk menjemput. Secepat ini, Ya. Nona akhirnya kembali juga. Kaisar menjodohkanmu dengan Leng Wang. apa? Apa jangan-jangan ada kesalahan? Kenapa harus aku? Apa bagusnya Luo Wuyo itu? Pasti dia melakukan sesuatu yang buruk. Ibu harus membantuku. Aku mengerti. Biar kupikirkan dulu. Kau pergi dulu sana. Ibu, Ya, aku tahu kok. Kalau begitu, aku pergi dulu. Pangeran, Nona Luo sudah tiba. Baik, aku mengerti. Atur tempat tinggalnya. Baik, Luo Wuyu, Nona, kita sudah beberapa hari di istana pangeran, tetapi pangeran tidak muncul juga. Saya sudah coba bertanya kepada bawahan pangeran, katanya pangeran akhir-akhir ini sibuk, dan jika ada waktu dia pasti akan mengunjungi Nona. Ya sudah, tunggu saja. Lebih bagus lagi kalau dia tidak datang. Nona, bagaimana? Apa pergerakan Luo Wuyo akhir-akhir ini? balik yang mulia selain Shuangxi datang bertanya 2 kali, ia tidak datang lagi. Baik, aku mengerti. Lanjutkan mengawasi mereka. Siap. Ini barang yang bagus. Jika bisa dibawa dan dijual di zaman modern, mungkin hidupku tidak akan kekurangan lagi. Saat aku kembali nanti, aku akan membawamu. Kenapa kau mencariku lagi kali ini? Lumayan ya. Langsung jadi selir raja. Apa maksudmu? Kenapa kau mencariku lagi kali ini? Lumayan juga. Kau langsung jadi Wang Fei. Apa maksudmu? Buat dia jatuh cinta padamu. Lalu, Masalah ini kita jalani saja, berlangsung perlahan baru menarik. Soal selanjutnya akan kita bicarakan nanti. Tulisan tanganmu ini, bagaimana? Bagus kan? benar-benar tiada duanya. Kau punya mata yang jeli. Nona kami ingin bertemu dengan Leng Wang, ada hal penting yang ingin dikatakan. Baik, tunggu saja. Apa keperluanmu mencari Ben Wang? Aku ingin bertanya kepadamu, mengapa Anda memilihku? Kau buruk rupa. Jadi nanti tidak akan ada yang peduli padaku. Seluruh keluargamu yang buruk rupa. Apakah hanya karena alasan itu? Memangnya kenapa? Oh, kalau begitu tidak ada masalah, silakan pergi. Kau bilang menyuruh Ben Wang datang karena ada urusan penting untuk dibicarakan. Hanya masalah ini? Memangnya kenapa? Membosankan. Ini tulisan tanganmu, Bagaimana? Indah, bukan? tidak tertandingi. Memang sangat indah.
Selamat sore. Menghadap Paduka Pangeran Jiu. Paduka Pangeran Jiu, kedatangan Anda hari ini ada keperluan apa? Wajahmu? Anda ada perlu apa? Ah, tidak ada. Hari ini datang ke kediaman Sange. Kebetulan saja melihat kamu dan Shuangxi sedang berlatih pedang di sini, jadi saya mampir sebentar. Kalau Paduka Pangeran Jiu tidak ada keperluan, kalau begitu Wuyo pamit undur diri dulu. Shuangxi, ayo pergi. Sudah menjenguknya. Sange, kenapa wajah Luo'er sudah sembuh? Memangnya iya. Sudah menjenguknya? Kakak ketiga Luo'er kenapa wajahnya sudah membaik? Memangnya kenapa? Uhuk, Uhuk. Hati-hati ya. Dia sekarang adalah kakak iparmu. Kau jangan berani-beraninya punya niat buruk. Kakak ketiga, mana mungkin aku berani punya niat buruk pada kakak ipar? Aku hanya terlalu terkejut. Kau datang. Ya, Kau datang lagi untuk mendesakku? tidak. Aku hanya ingin duduk sebentar bersamamu. Tidak boleh? Boleh. Masukkan ini ke dalam makanan raja dingin. Kau datang. Iya, Kau datang lagi untuk mendesakku? tidak. Aku hanya ingin duduk bersamamu sebentar. Tidak boleh? Boleh. Taruh ini ke dalam makanan Leng Wang. Apa ini? Racun yang bereaksi lambat. Aku tidak mau melakukannya. Kau mencari mati. Ingat baik-baik. Dimanapun kau berada, aku bisa menemukanmu. Dan pelayan pribadimu itu, dialah yang akan mati lebih dulu menggantikanmu. Kau juga akan kusiksa perlahan-lahan sampai mati. Dasar psikopat. Apakah tempat ini indah? Cukup indah. Ini adalah tempat yang sering dikunjungi ibuku semasa hidupnya. Dia bilang, disinilah dia dan pria itu menjalin cinta. Ironisnya, pria itu memerintahkan hukuman mati untuknya dengan alasan dia menyebabkan kekacauan di pemerintahan. Apakah kau akan membunuhku di masa depan? Leng Wang? Leng Wang? Kenapa Leng Wang terpikir untuk datang ke tempatku? Kenapa kau tidak menyambutku? Hamba tidak berani. Aku juga berpikir begitu. Dasar narsistik? Apakah Yang Mulia sudah makan? Belum. Kalau begitu, Shuangxi, siapkan beberapa hidangan dan antarkan untuk Yang Mulia. Baik. Kau tidak makan? Aku makan kok.
Bagus, kalau begitu mari kita makan bersama. Shuangxi. Shuangxi. Dasar orang gila, cepat keluar. Ada perlu apa mencariku? Di mana Shuangxi? Menurutmu? Kau punya kemampuan sendiri, pergi dan celakai orang lain. Kau juga bisa melakukannya, kenapa harus aku yang melakukannya? Memang kenapa kalau aku ingin kau yang melakukannya? Kau sakit ya? Lebih baik pastikan Shuangxi baik-baik saja. Jika terjadi sesuatu padanya, aku akan melawanmu mati-matian. Ini sangat bagus. Kakak kedua, aku benar-benar kasihan padamu. Adik ketiga, wanita jalang sialan itu, aku sudah lama membencinya setengah mati. Jangan terburu-buru. Sini. Aku akan memberitahumu. Kakak Sange, cuaca akhir-akhir ini bagus. Mari kita berperahu di danau. Boleh, kebetulan tidak ada kegiatan. Ayo pergi. Apa? Aku tidak mau pergi. Apakah Luo-Luo takut pada mereka? Takut? Takut pada mereka? Siapa yang takut pada mereka? Kalau begitu, ikutlah dengan Raja. Pergi ya pergi. Apakah kamu suka tempat ini? Wuyo ingin melihat-lihat ke sana, jadi aku tidak akan menemani kalian lagi. Dasar orang yang tidak tahu berterima kasih. Begitu melihat wanita dia langsung seperti ini. Padahal dia terus-terusan bilang mencintaiku. Pembohong, mati saja kau. Oh, siapa yang membuat Luo-Luo kita marah? Yo, siapa yang membuat Luo-Luo kita marah? Marah ya? Kenapa kau ada di sini? Melihatmu marah, aku datang untuk melihat. Tidak perlu, lihat. Cepat pergi, jangan sampai mereka melihatnya nanti. Kenapa? Takut pada pangeranmu? Takut tertangkap basah? Apa maumu? Kelihatannya kau sangat menyukai pangeran dingin itu, sama seperti dirimu. Aku juga akan mencoba, lihat apakah kau bisa menyukaiku. Sakit jiwa. Ingat apa yang kau janjikan padaku, semoga kau tidak lupa. Di mana pangeran dingin? Kemana saja kau tadi? Tidak kemana-mana, hanya berjalan-jalan. Baiklah, kembali ke kediaman dulu. Kakak ketiga, biar aku yang mengantar kedua nona ini. Kembali ke kediaman Perdana Menteri dulu. Baiklah. Ayo pergi. Ayo kita pergi, kakak kedua. Kenapa? Marah? Tidak berani. Baguslah. Kau. Tinggal selangkah terakhir. Kenapa? Sedih? Aku memang bukan berasal dari sini. Jadi jangan berharap ada cinta.
Apa yang ingin kau lakukan? Luoer sudah dewasa. Aku ingin memenuhi janji yang kuberikan padamu saat itu. Apa maksudmu? Menikahimu. Lalu bagaimana dengan Luo Yuro? Aku hanya mencintaimu seorang. Menikahinya hanya untuk memperkuat hubungan dengan Perdana Menteri. Baiklah. Aku bisa menyetujui permintaanmu. Ingat apa yang baru saja kau katakan. Kenapa? Kapan kamu mengetahuinya? Sejak pertama kali kamu memelukku, aku sudah mencium bau badanmu. Sejak pertama kali kamu menciumku, meskipun kamu lari, aku masih sempat melihat sisi wajahmu dengan jelas. Kenapa kamu mempermainkanku seperti ini? Di mana Shuangxi? Dia ada di kampung halaman. Aku menyuruhnya pulang mengunjungi keluarganya selama setengah bulan. Aku tidak ingin melihatmu akhir-akhir ini. Pergilah. Apa? Sange, ini akan membuat nona besar keluarga Luo sedih untuk waktu yang lama. Urus dirimu sendiri saja. Nona ketiga keluarga Luo tidak sesederhana itu. Aduh, baiklah, aku mengerti. Aduh, Nona. Nona, kamu sudah kembali. Bagaimana kabarmu, Shuangxi? Nona, apakah kamu sudah dengar? Dalam perjalanan pulang, aku dengar Nona ketiga meninggal secara misterius. Ah, sungguh kejam sekali. Apa? Bukan apa-apa. Ayo pergi. Pangeran. Wuyo, ikutlah denganku. Tinggalkan tempat yang penuh masalah ini. Wuyo, apakah kamu menyesal? Bersama pangeran, tidak menyesal. Jalankan.